menjadi tiga, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang pembagian ini hanyalah sekedar untuk memudahkan metode belajar ya. Tidak dibagi juga tidak jadi masalah, yang penting seorang benar dalam bertauhid ya. Akan tapi para ulama sengaja membagi menjadi tiga untuk mengenal titik penyimpangan ya, karena sebagian orang dari sisi sebagian tauhid benar, akan tapi dari sisi yang lain melakukan kesalahan. Dari situlah perlu dibagi tauhid agar bisa diketahui mana titik kesalahan untuk diperbaiki. Contoh sekarang di masyarakat ya, banyak orang yang memakai jimat misalnya, dan dia menyangka itu bukan kesyirikan. Dia menyangka inilah sebab untuk meraih keberkahan atau sebab untuk meraih kebaikan. Padahal kalau diteliti ini adalah model kesyirikan. Ya, dia tidak tahu, dia menyangka namanya kesyirikan itu adalah mengakui adanya Tuhan selain Allah atau keluar dari Islam, berganti agama, baru disebut dengan kesyirikan. Ya, selama dia tidak begitu, maka dia bukan musyrik ya. Contoh lagi, betapa banyak orang pergi ke kuburan kemudian minta-minta ke penghuni kubur, dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan. Kata mereka, kami hanya berikhtiar menempuh sebab, bahwasanya orang soleh yang kita datangi di kuburan, mereka hanyalah penyambung antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka itu bukan kesyirikan, ternyata itu merupakan kesyirikan. Tapi juga banyak orang yang misalnya mengadakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk misalnya di pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul, atau untuk acara-acara tertentu, ingin bangun rumah kemudian menyembelih ayam hitam misalnya, untuk peresmian perusahaan menyembelih kambing, terkadang harus menyembelih babi di sebagian daerah, dan saya berapa kali ditanya masalah itu ya, mengikuti ritual para penyembah arwah ya. Apakah ini boleh atau tidak? Banyak di antara atau sebagian kaum muslim menyangka itu tidak masalah, ternyata itu adalah kesyirikan. Oleh karenanya diperlukan pembagian ini agar bisa diketahui dengan detail mana titik kesalahan. Dahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin Arab, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan dalam surat Yusuf, di akhir surat Yusuf, Allah menyatakan suatu kelompok manusia yang mereka beriman kepada Allah tapi mereka musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, yang artinya tidaklah kebanyakan mereka atau mayoritas mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik. Kok bisa digabungkan antara iman dengan syirik? Maka kalau kita kembali kepada penafsiran para sahabat berkata, min imanihim, iman mereka yaitu mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan bagi mereka, mereka mengatakan Allah. Tetapi mereka berbuat kesyirikan, yaitu beribadah kepada berhala-berhala ya. Dari sinilah timbul pembagian, metode pembagian. Ada iman, ada syirik. Kok bisa digabungkan iman dan syirik dalam satu waktu? Ternyata iman yang dimaksud oleh Allah tauhid rububiyah, dan syirik yang dimaksud oleh Allah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ya. Ya, iman berkaitan dengan tauhid rububiyah, yaitu iman mereka adalah mereka beriman yang menciptakan mereka adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah. Kesyirikan yang mereka lakukan adalah ternyata mereka beribadah menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Dari sinilah perlu kita untuk menjelaskan pembagian tauhid ya. Dan kita akan fokus kepada tauhid uluhiyah agar kita bisa mengenal titik kesalahan, kemudian bisa kita perbaiki. Baik, saya akan jelaskan pembagian tauhid ya. Tapi apa maksudnya tauhid uluhiyah? Ini sederhana aja. Tauhid uluhiyah adalah
Eh, Tauhid artinya mengesahkan. Tauhid artinya mengesahkan. Mengesahkan Allah. Ya. Nah, tauhid al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, dalam hal peribadatan. Ini sederhananya. Maksudnya apa? Maksudnya hanya Allah yang berhak disembah, ya, berhak diibadahi atau diserahkan kepadanya ibadah. Ini tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah. Rububiyah itu maksudnya apa? Rububiyah maksudnya adalah penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yaitu meyakini hanya Allah yang menciptakan dan mengatur, yaitu hanya Allah, sama dengan maksud saya sama dengan hanya Allah Esa, ya, dalam penciptaan dan pengaturan. Adapun tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Hanya Allah. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna tersebut. Ini sederhana pembagian tauhid. Sebenarnya kita tidak perlu membagi karena ini sebenarnya satu kesatuan. Saya ulangi lagi, kita membagi ini dalam rangka untuk lebih bisa detail memahami dan bisa mengetahui titik kesalahan. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Artinya tidaklah kebanyakan mereka beriman, perhatikan. Wa ma yu'minu, tidaklah kebanyakan mereka beriman, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka berbuat syirik. Melainkan mereka berbuat syirik. Nah, di sini jadi masalah. Allah menggabungkan iman dalam satu ayat, syirik. Mereka beriman sekaligus syirik. Maka kalau kita buka buku tafsir. Tafsir apa? Bun, silakan Anda buka. Boleh tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, boleh tafsir Ibnu Katsir, boleh juga tafsir Al-Qurtubi dan yang lainnya. Maka akan dinukil perkataan para sahabat menjelaskan bahwasanya iman yang mereka imani di sini maksudnya adalah rububiyah. Maksudnya adalah rububiyah. Yaitu mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, menurunkan hujan, beri rezeki, hanya Allah. Tapi mereka syirik dalam hal tauhid uluhiyah, yaitu mereka menduakan Allah atau mereka mensekutukan Allah dalam peribadatan. Selain mereka beribadah kepada Allah, ternyata mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ketika terjadi kesalahan, ya, maka perlu penjelasan. Mana titik poin yang benar, mana titik poin yang salah. Ya, ini perlu kita jelaskan kepada agar kita paham dan juga agar dipahami oleh masyarakat. Contoh seperti tauhid al-asma wa sifat. Bahwasanya tidak ada yang berhak memiliki nama-nama terindah dan sifat-sifat terindah kecuali Allah. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai. Barang siapa yang meyakini ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah, maka dia musyrik dalam tauhid al-asma wa sifat. Jadi dia tidak mentauhid, tapi dia mensyirikan Allah, mensekutukan Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya contoh meyakini bahwasanya dukun mengetahui ilmu gaib. Dukun mengetahui ilmu gaib. Orang yang meyakini dukun tahu ilmu gaib, ya, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-asma wa sifat. Dari sisi mana? Dari sisi dia meyakini ada selain Allah yang tahu ilmu gaib. Allah tahu ilmu gaib, kalau kita meyakini hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Allah hanya kasih tahu sebagian kepada para nabi, cuma sebagian saja. Sebagian besarnya tidak tahu.
Sebagian nabi hanya mengetahui sebagian kecil dari ilmu gaib. Nah, kemudian selain nabi Allah tidak kasih tahu. Kemudian dukun ngaku tahu ilmu gaib dan ada yang membenarkannya, berarti dia terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid asma sifat. Kenapa? Dia tidak mengesahkan Allah dalam sifat ilmu. Ternyata dia meyakini ada selain Allah, yaitu dukun yang menyertai Allah dalam mengetahui ilmu gaib, maka dia terjerumus dalam dalam kesyirikan dalam tauhid asma sifat. Makanya ini sering saya sampaikan karena ada yang berkata, buat apa dibagi tauhid? Saya bilang, tidak perlu dibagi. Ini cuma metode belajar. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Arab, nggak usah kita bagi kalimat terbagi atas huruf, isim, verbal, kata kerja. Nggak perlu. Kalau Anda sudah tahu bahasa Arab dan Anda tidak salah, ya silahkan. Nggak perlu dibagi-bagi. Kenapa kita perlu bagi? Di zaman Nabi nggak ada pembagian tersebut. Kita perlu bagi agar orang mudah belajar. Ada yang namanya isim, ada yang namanya kata kerja, yang namanya huruf. Kalau seandainya seorang tauhidnya benar semua, ya, maka tidak perlu dibagi tauhid. Ya, ini hanya sekedar untuk agar kita tidak salah dan tidak terjerumus dalam kesalahan dan kita mengetahui titik kesalahan. Kalau saya tanya sama antum sekalian, kawan-kawan di alumni ITB, saya tanya, apakah Nabi SAW ada menyembah selain Allah? Jawabannya tidak. Nabi hanya menyembah kepada Allah. Ya, sikap Nabi hanya menyembah Allah kita namakan dengan tauhid uluhiyah. Kita namakan saja. Baik. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini ada yang menciptakan alam semesta selain Allah? Jawabannya tentunya tidak. Ya, mereka semua meyakini yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan mereka itu, Nabi dan para sahabat tentang yang menciptakan dan mengatur alam semesta hanyalah Allah, kita namakan dengan tauhid rububiyah. Baik. Apakah Nabi dan para sahabat meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah? Jawabannya tidak. Apakah ada yang maha pencipta selain Allah? Apakah ada yang maha menyayangi selain Allah? Jawabannya tidak ada. Mereka meyakini Allah esa dalam hal tersebut. Nah, itu kita namakan dengan tauhid al-asma wa sifat. Sehingga konten dari pembagian ini tidak ada yang salah. Nah, sebagian orang mulai mengkritiki pembagian ini. Kita bilang, apa yang antum kritiki? Antum kritiki kontennya di mana yang salah? Oh, pembagiannya kenapa bagi, terserah nanti bagi berapa. Jawabannya pembagian ini cuma metode. Anda mau bagi 10 terserah Anda, mau bagi 12, mau bagi 100 silakan. Yang penting kontennya benar. Ya, kita namanya la musyahata fil istilah, sekedar istilah pembagian beda-beda. Ada juga yang bagi tauhid cuma 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4, ada. Ya, kita bilang yang penting kontennya benar. Kalau kontennya salah baru bermasalah. Bermasalah. Jadi ini sekedar saya ulangi, ini bukan pembagian ini bukan harus begini, ini hanya sekedar metode belajar agar kita tidak salah dalam memahami tauhid secara keseluruhan. Sama seperti ketika kita membagi hukum fikih menjadi 5. Hukum fikih terbagi menjadi wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Ini juga Nabi tidak pernah bilang, ketahuilah hukum fikih terbagi menjadi 5. Nabi tidak pernah mengucapkan, para sahabat juga nggak ada pernah mengucapkan. Tapi para ulama setelah meneliti, mereka paham bahwasanya ternyata hukum fikih bisa dibagi menjadi 5. Dan pembagian-pembagian banyak dalam buku-buku fikih, misalnya air terbagi menjadi ini. Semua tidak pernah ditansis, dinaskan, dinyatakan oleh Nabi. Tapi ini sekadar metode pembelajaran. Sebagaimana kita boleh membagi-bagi dalam masalah fikih, kita boleh bagi-bagi dalam masalah bahasa Arab, dalam masalah ilmu hadis kita bagi menjadi sahih, menjadi dhaif, terserah. Ini semua metode pembelajaran. Yang penting kontennya benar. Nah, kalau kontennya salah baru Anda silakan protes. Ada orang kemudian dengan sangarnya mengatakan yang bagi tauhid menjadi 3 seperti Trinitas. Ya, kita tidak membagi Tuhan menjadi 3. Kita justru membagi ini agar Tuhan diesakan dalam segala hal. Bagaimana dengan kejinya mereka menuduh kalau kita bagi 3, kemudian kita dikatakan Trinitas. Ya, sebenarnya ini nekat. Kontennya salahnya di mana? Anda yang mengatakan tidak boleh membagi. Anda meyakini 3 barang ini? Anda meyakini ini atau ada yang protes? Ya sudah, saya meyakini semua. Ya sudah, yang penting keyakinan Anda sama saya sama. Ya sudah. Enggak perlu kita ribut tentang dibagi jadi berapa. Yang penting kontennya benar. Lagi pula ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan alumni ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membagi ini bukan Ibnu Taimiyah dahulu. Makanya ada Syekh Abdul Razak punya buku judulnya Al-Qaulus Sadid, ya. Fiman angkara taqsimat tauhid, tentang bantahan terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid. Karena dulu ada seorang namanya masih hidup sekarang namanya Hasan Saqaf, ya. Dia menyatakan yang bagi tauhid sama seperti Trinitas, dan ini terlalu parah, dia terlalu berlebihan.
Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membantah, mengatakan bahwa ini pembagian bukan bagian yang baru, sudah ada abad-abad terdahulu sebelum Ibnu Taimiyah, jauh di zaman Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, kemudian ada Ibnu Battah ya, kemudian dalam ulama-ulama sebelumnya juga sudah membagi sekedar untuk metode pembelajaran. Yang penting adalah kontennya. Yang penting adalah, saya ingatkan kembali, kita kan dulu antum pernah belajar di kuliah, bangku kuliah, sekedar metode pembelajaran. Yang penting kontennya benar. Kalau orang bagi satu ternyata salah, orang bagi dua ternyata kontennya salah, ya salah. Saya bilang penting kontennya benar. Jadi jangan terpedaya dengan pernyataan bagi 3, bagi 4, bagi 5. Karena saya katakan ada ulama bagi 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4, tidak apa-apa, terserah. Yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya benar. Taib, ini yang pertama yang saya sampaikan mengenai pembagian tauhid. Berikutnya kita akan fokus tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah ya. Tolong dihapus, Min. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bagi tauhid menjadi 3 bukan cuma kawan-kawan aja ya. Mereka dari misalnya dari saudara-saudara kita dari Asy'ariyah juga mereka bagi tauhid menjadi 3 ya. Dalam buku mereka Jauharut Tauhid ya, Tuhfatul Murid ya. Di antaranya mereka mengatakan Allahu wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada terbagi-bagi. Wahidun fi sifatihi la nadhira lahu. Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamainya. Allahu wahidun fi af'alihi. Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya, ya, la syarika lahu, tidak ada yang bersekutu dengannya. Dibagi 3 juga. Wahidun fi dzatihi, Allah esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi. Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai, dan Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang mensekutuinya. Sama, dibagi juga 3. Kita bilang pembagian mau jadi 3, mau jadi 10, yang penting kontennya benar. Ya, kontennya benar. Jangan terpedaya angka 3. 3 berarti trinitas. Ya. Saya kalau bagi 2 tadi juga bisa. Ya, saya bagi 1 tauhid, terus penjelasannya, itu pembagian, yang penting kontennya. Demikian juga sebagian mereka membagi misalnya tauhid, sebagian sufi yang bagi tauhid menjadi 3. Mereka mengatakan tauhidul ammah, tauhidnya orang umum. Kemudian tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Kemudian tauhidul khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. Bagi 3 juga. Bagi 3 juga. Tauhid orang awam, tauhid orang khusus, tauhid super khusus ya. Tinggal nanti penafsirannya apa, kontennya apa. Sebagian ditafsirkan dengan benar, pembagian ini ada yang menafsirkan sampai pada al-hululiyah atau wahdatul wujud. Kalau ditafsirkan dengan wahdatul wujud, maka ini merupakan kekeliruan. Jadi intinya ini sekedar metode ya, agar kita mudah untuk belajar. Baik, kita fokus kepada tauhid al-uluhiyah ya. Tadi sudah kita singgung tauhid al-uluhiyah itu hanya Allah ya, hanya Allah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk, kepada monyet, kepada hewan, kepada pohon, kepada bintang, kepada rembulan, bahkan kepada malaikat tidak boleh, bahkan kepada nabi tidak boleh. Hanya Allah yang berhak diibadahi karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kita ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, definisinya ya, secara bahasa ya. Kemudian secara istilah ya. Adapun secara bahasa dijelaskan oleh para ahli bahasa, di antaranya Al-Jauhari dalam kitabnya Shahah, ya, dia mengatakan al-uluhiyah ya. Al-uluhiyah adalah masdar dari alaha ya'lahu ya, al-uluhiyah.
Ini dalam kitabnya As-Shahah, ya. Alaha ilaha. Jadi alaha masdarnya ilaha. Alaha ilaha. Jadi tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilahiyah sama saja, ya. Alaha ilaha. Apa maknanya alaha ilaha? Maknanya adalah abada ibadah. Abada ibadah. Ibadah. Jadi abada ibadah. Dia wazannya fi'al, maknanya kemudian uluhiyah, kemudian Allah, ya. Dari situ kata Al-Jauhari, kata Allah. Allah itu diambil dari al-ilah. Al-ilah. Kemudian menjadi Allah. Sementara ilah sendiri, ya, wazannya fi'al, maknanya al-ma'bud, ya, maknanya al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah, ya. Seperti saya tadi lupa, wazan fi'al maknanya maf'ul. Ya. Ini contohnya banyak, seperti apa? Kitab maknanya maktub. Ya. Ya. Kitab maknanya maktub, ada disebut juga imam maknanya mu'tam bihi. Jadi Allah secara bahasa artinya adalah al-ma'bud. Al-ma'bud, yang disembah. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, dinukir oleh Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Allah Dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajmain. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya Allah itu pemilik peribadatan dan yang berhak disembah. Allah pemilik peribadatan yang berhak disembah atas seluruh makhluknya. Atas seluruh makhluknya. Jadi inilah makna uluhiyah secara bahasa atau al-ilahiyah, maknanya adalah al-ibadah. Makanya dalam satu ayat wa yadharaka wa ilahatak. Kalau kita surah Al-A'raf, kita baca biasanya dalam Quran kita wa yadharaka wa alihatak, ya. Musa meninggalkan engkau hai Firaun dan Tuhan-Tuhanmu. Dalam sebagian qiraah Ibnu Abbas membaca wa yadharaka wa ilahatak, dan Musa meninggalkan engkau dan peribadatan kepada engkau, sehingga ilaha itu maknanya adalah ibadah. Maka secara istilah, tadi sudah kita singgung di awal, secara istilah namanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Itu semua ibadah hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, ya. Kita selalu dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia artinya hanya Engkau yang kami sembah, yang kami ibadahi, ya. Jadi iyyaka na'budu ini adalah uslub, metode dalam bahasa Arab yang memberi faedah pembatasan, yaitu artinya hanya Engkau yang kami sembah, bukan kami beribadah kepada Engkau. Kalau kami beribadah kepada Engkau, harusnya na'buduka, kami beribadah kepada Engkau, yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Kami beribadah kepada Engkau. Iyyaka. Tetapi ketika objeknya dimajukan, iyyaka, objek baru subjek, predikat. Ketika objek dimajukan dalam bahasa Arab, maka memberi faedah pembatasan, yaitu hanya kepada Engkau. Sehingga makna iyyaka na'bud beda dengan na'buduka. Kalau na'buduka SPO, kami menyembah Engkau, bisa berarti kami menyembah yang lainnya. Menyembah Allah juga menyembah makhluk. Tetapi ketika kita rubah, kata Allah mendatangkan dengan metode iyyaka na'bud, di mana objeknya didahulukan
berarti menunjukkan yang diibadahi hanya Allah. Artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Inilah sederhananya tentang tauhid al-uluhiyah ya. Tentang tauhid al-uluhiyah yaitu hanya Allah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini apa lawannya? Lawan dari tauhid al-uluhiyah. Lawannya adalah syirik, ya, syirik dalam tauhid uluhiyah. Kapan dikatakan syirik? Kapan dikatakan syirik? Mudah. Setelah kita mengetahui definisinya, jawabannya mudah. Jika ada ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kita tidak lagi mengesahkan Allah, tapi kita mensekutukan. Ya, karena syirik artinya mensekutukan. Syirik artinya mensekutukan, menduakan. Mensekutukan. Atau menduakan, ya. Menigakan, mengempatkan. Dia mensekutukan. Nah, timbul pertanyaan berikutnya, ya. Kalau kita sudah tahu tentang definisi tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah, hanya ibadah untuk Allah, kita tahu lawannya, yaitu syirik dalam tauhid uluhiyah adalah jika ibadah diserahkan kepada Allah, kepada selain Allah, maka itu syirik. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Yang hanya boleh diserahkan kepada Allah. Nah, ini banyak ya. Ini banyak, ibadah itu banyak. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah contohnya doa ya, contohnya bernazar, contohnya menyembelih ya, ini ibadah. Contohnya berharap, contohnya tawakal, ya banyak sekali ya model-model ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah. Dari sini kita tahu kalau ada seorang ternyata dia beribadah kepada mayat, ya, kita bilang dia berbuat kesyirikan. Ada seorang datang di depan kuburan Nabi, kemudian minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Ya, ini syirik. Ada orang datang ke kuburan mbahnya, "Mbah, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, Mbah, tolong bantu saya." Syirik. Kenapa? Karena itu adalah ibadah, itu adalah doa. Itu adalah doa, ya. Ketika seorang dalam kondisi genting kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, wahai Abdul Qadir, tolonglah aku." Itu syirik. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Tidak boleh diserahkan kepada makhluk manapun. Dari sini kita bisa tahu gambaran sederhana tentang apa itu syirik. Setelah kita tahu makna uluhiyah, makna Allah, makna ibadah, baru kita tahu mana tauhid, mana syirik. Ya. Taib. Berikutnya yang kita bahas adalah kedudukan tauhid al-uluhiyah, ya. Atau urgensinya. Yang pertama di antara urgensinya, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Logikanya bagaimana? Logikanya karena yang berhak disembah, logikanya karena yang berhak disembah, berhak diibadahi adalah yang esa dalam rububiyah dan esa dalam sifat.
esa dalam rububiyah, maka dia yang berhak diibadahi. Karena kita tahu Allah yang menciptakan alam semesta hanya Allah, maka dia yang berhak disembah. Kalau ternyata ada zat lain yang ikut nimbrung bersama Allah ciptakan alam semesta, ya dia juga berhak disembah. Tapi setahu yang kita tahu, Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Rububiyah sudah tadi kita jelaskan, rububiyah itu hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Semua hujan, angin, lautan, cuaca, semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersama Allah. Ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah sendirian menciptakan langit, bumi, Allah sendirian. Makanya kalau orang sudah beribadah hanya kepada Allah, berarti dia sudah mengakui secara tidak langsung, dia sudah mengakui bahwasanya yang saya sembah ini memang dia esa dalam rububiyah dan esa dalam asma sifat. Asma sifat maksudnya sifat-sifat dia yang maha. Allah maha kuat, tidak ada yang menyamai kekuatan Allah. Allah maha mendengar, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Tidak ada yang menyamai Allah. Zat yang seperti ini, yang esa dalam rububiyahnya dan esa dalam sifat-sifatnya, dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak disembah. Kalau ternyata ada yang bersama Allah ikut cipta, ya kita juga sembah zat itu. Kalau ternyata ada yang sama kuat seperti Allah, ya dia juga berhak disembah. Ya, sehingga akhirnya kita menyembah dua Tuhan, Tuhan Allah sama Tuhan yang semisal kekuatannya seperti Allah. Tapi ketika Allah esa dalam rububiyah, berarti hanya Allah yang berhak disembah. Ketika Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai dia, maka dia yang berhak disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, yang semuanya bergantung kepada dia. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan dia, oleh karenanya hanya dia yang berhak disembah. Jadi kita tahu tauhid uluhiyah adalah puncak. Orang yang mengakui rububiyah semua sifat, dia harus uluhiyah. Ya. Saya ulangi, tauhid uluhiyah adalah puncak, ya. Kalau kita boleh kita gambarkan hubungannya. Jadi uluhiyah itu kita gambarkan di sini. Tauhid uluhiyah mengandung rububiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, kalau orang mengakui rububiyah, mengkonsekuensikan harus uluhiyah. Sama, orang mengakui tauhid asma wa sifat, mengkonsekuensikan dia harus tauhid uluhiyah. Ya. Jadi kita hubungan antara ketiga tauhid, ini sederhana insyaallah, hubungan antara tiga tauhid tersebut yang mengakui rububiyah dia harus tauhid uluhiyah. Ya, karena kalau dia tak mengakui hanya Allah yang mencipta, kalau gitu yang disembah cuma Allah, ngapain sembah yang lain? Sama. Yang mengakui asma sifat, tauhid asma sifat, dia harus bertauhid uluhiyah. Kalau dia tahu hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha, maka itulah yang berhak disembah, yang lain tidak boleh. Ya. Kalau dia tauhid uluhiyah, dia bertauhid uluhiyah, sudah mesti dia bertauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ini sekedar untuk memudahkan pemahaman ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan di antara urgensinya tauhid al-uluhiyah bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, "Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Liya'buduni. Ya, artinya tidaklah aku ciptakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ternyata tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini, untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga tauhid uluhiyah adalah tujuan dari penciptaan manusia dan jin, ya. Karena kita ditugaskan hidup di atas muka bumi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ, ya, dari situ di antara urgensinya kitab tauhid uluhiyah, intisari dakwah para nabi adalah tauhid uluhiyah. Apakah para nabi tidak membahas tauhid rububiyah? Ya, mereka bahas juga, tetapi intisari mereka adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena kebanyakan umat mereka mengakui adanya Allah, seperti kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ya, kaum Nabi Ibrahim. Cuma saja mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka semuanya menyeru, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sembahan selain Allah. Taghut artinya sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Kemudian juga secara terperinci seperti walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan Nuh berkata tauhid uluhiyah. Ubudullah wahai kaumku sembahlah Allah semata, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah yang lain, cuma Allah yang disembah. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad, saudara mereka kami utus namanya Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda, qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku sembah Allah saja, tidak ada sembahan selain Allah. Sama, tauhid uluhiyah. Wa ila thamud akhahum salihah, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, ya kaumku sembahlah Allah saja, tidak boleh kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kaumnya berkata, lina'budallaha wa nada'u ma wa natruku ma ya'budu abauna. Apa kami hanya saja menyembah Allah dan meninggalkan selain sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Intinya, ikhwan, di antara urgensinya tauhid uluhiyah adalah seluruh dakwah para anbiya fokusnya ke sini, Kemudian di antara urgensinya, awal wajibin alal mukallaf adalah tauhid uluhiyah, itu perkara yang pertama yang wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu maksudnya kita manusia yang dibebani syariat, namanya mukallaf. Adalah tauhid uluhiyah. Ya, yaitu orang kalau masuk Islam, maksudnya kalau masuk Islam mengucapkan syahadatain, ya. Kalau masuk Islam cukup syahadatain. Syahadatain apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini tauhid uluhiyah, ya. Dan saya ingatkan kembali sebelum saya lanjutkan, kebanyakan penyimpangan terjadi di masyarakat gara-gara mereka tidak mengerti apa itu ibadah, ya. Sehingga mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu bukan ibadah, sehingga mereka serahkan kepada jin. Ya, contoh seperti menyembelih kerbau untuk taruh di acara labuhan, diletakkan di lautan. Kalau ditanya, ini kan tradisi, ini bukan ibadah. Padahal nyembelih itu ibadah. Makanya kita disuruh ibadah
hari kurban nyembelih, tatkala hajian juga ada nyembelih, akikah juga nyembelih, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kalau ini namanya ibadah. Banyak orang pergi ke kuburan tidak tahu kalau minta ke kuburan itu ibadah, enggak ngerti dia. Padahal itu puncak dari ibadah berdoa. Ternyata dia berdoa kepada selain Allah. Mungkin dia menyangka ibadah hanya salat ya, hanya puasa ya ini. Terkadang ketidaktahuan tentang definisi ibadah sehingga menjadikan mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Baik, tolong dihapus. Kita masih ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang bagaimana pendalilan Al-Quran dalam menetapkan tauhid uluhiyah. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang bagaimana sebagian kelompok yang tidak begitu perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Ketidakperhatian mereka terhadap tauhid uluhiyah menjadikan sebagian pengikutnya mudah terjerumus dalam syirik dalam tauhid al-uluhiyah ya. Baik, adapun berikutnya metode Quran ya. Metode Al-Quran dalam memerintahkan untuk bertauhid uluhiyah. Di antaranya kita sebutkan 3, yaitu Al-Quran berdalil dengan pengakuan terhadap rububiyah untuk bertauhid uluhiyah. Dan ini banyak dalam Al-Quran karena orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya wajar mereka musyrikin Arab, Quraisy terutama nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah yaitu Ismail, karena orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam dengan Ibrahim, sehingga mereka berhaji, mereka umrah ya. Mereka bahkan bernazar. Kita dapati mereka juga banyak yang namanya Abdullah. Nabi belum lahir sudah banyak namanya Abdullah. Dan mereka kebiasaan mereka haji umrah. Ya. Bahkan Nabi sering mendakwahi mereka ketika mereka di musim haji. Tapi mereka musyrikin. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala. Lata, Uzza, kemudian Manat. Ya, mereka juga menyembah Hubal, menyembah berhala-berhala lain. Sampai di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Sekitar Ka'bah. Jadi mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung. Yang patung-patung tersebut merupakan simbol-simbol dari orang-orang soleh yang mereka sembah ya. Padahal yang berhak disembah hanyalah yang menciptakan alam semesta. Makanya di antara metode Al-Quran menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan, Al-Quran memanfaatkan pengakuan mereka terhadap rububiyah. Ya, contohnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian saja yang telah menciptakan kalian. Rububiyah. Yang telah cuma Allah. Apakah ada zat yang menciptakan kalian? Tidak ada. Yang telah menciptakan nenek moyang kalian? Allah juga. Yang menurunkan hujan dari langit? Cuma Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggikan langit, yang membentangkan bumi? Siapa? Allah. Mereka bilang Allah. Kalau begitu, fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan
ambil tandingan-tandingan untuk kalian ibadahi, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian tahu yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an metode ini. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama. Siapa yang menurunkan rizki dari langit? Siapa yang menguasai penglihatan? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran kalian? Kata mereka Allah. Kalau gitu kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau kalian tahu rububiyah, kalian akui hanya Allah, kenapa kalian menyembah selain Allah? Sehingga Allah sering berdalil tentang pengakuan terhadap mereka terhadap rububiyah agar mereka bertauhid dalam tauhid uluhiyah. Ya. Makanya di antara dosa paling besar syirik, kenapa? Kata Nabi SAW ketika ditanya, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, itu kau beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada selain Allah. Wa huwa khalaqak, padahal yang menciptakan kamu cuma Allah. Seandainya yang menciptakan kamu dua, Allah dan yang lain, misalnya Allah dan iblis diciptakan kamu, ya silakan kau sembah Allah, silakan iblis, karena kau diciptakan oleh dua zat. Tetapi ketika yang menciptakan kamu hanya Allah, kenapa kau sembah yang selain Allah? Kenapa kau beribadah kepada mayat-mayat, kepada ruh-ruh? Kenapa kau minta kepada orang-orang soleh? Tidak boleh. Kau hanya beribadah kepada Allah, karena yang menciptakanmu, beri rezeki kepadamu hanyalah Allah. Maka kau harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an banyak metode-metode ini, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian di antara metode Al-Qur'an yaitu menjelaskan keburukan atau ketidakmampuan sesembahan-sembahan selain Allah. Ini juga banyak dalam Al-Qur'an, ya. Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wattakhadhu min dunillahi alihatan la yamlikuna syai'an la yakhluquna syai'an. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah yang tidak menciptakan apa, ya. Tidak memberi mudarat, tidak memberi kemanfaat, ya, disembah-sembahan selain Allah, tidak berhak untuk disembah, sementara Allah menciptakan alam semesta. Jadi Allah menjelaskan tentang sesembahan-sembahan yang tidak memiliki kemampuan. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara sama kamu, tidak bisa nolong kamu sama sekali? Ngapain disembah? Ngapain disembah? Ini contoh. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Katakanlah yang kalian sembah selain Allah tidak bisa mengangkat kemudaratan dari kalian, tidak bisa merubah kondisi kalian. Ya. Qul alladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa man adzina lah. Kata Allah, katakanlah, ya, serulah sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Apakah mereka memiliki suatu di alam semesta ini? Apakah mereka pernah menciptakan lalat? Apakah mereka pernah menciptakan bibijian? Apakah mereka pernah menciptakan tumbuhan? Tidak ada yang kalian sembah, itu tidak ada yang pernah menciptakan. Kalian sembah siapa saja. Mau Nabi Isa, mau Nabi Muhammad SAW, mau malaikat, ya. Tidak ada yang pernah menciptakan satu biji pun di alam semesta ini. Yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak pernah ikut serta bersama Allah dalam mengatur langit dan bumi, dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah mereka punya jasa dalam menciptakan langit dan bumi atau mengatur alam semesta, tidak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak pernah minta bantuan dari mereka sama sekali. Ya, Allah bantah mereka. Jadi sembahan-sembahan kalian tidak bisa membantu sama sekali. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikun la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u la. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan kepada kalian, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat, hewan yang hina. Mereka bersatu padu ngumpul, tidak bisa ciptakan seekor lalat, itu saya yang ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aahum in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, yang kalian sembah itu tidak memiliki qitmir. Qitmir itu apa? Kulit ari yang ada pada
yang ada pada biji korma. Kalau kita makan korma ada bijinya, ada kulit arinya. Itu yang ciptakan Allah. Mereka tidak bisa ciptakan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak akan mendengar doa kalian. Tidak akan dengar. Kalau mereka pun dengar, mereka tidak akan bisa jawab doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari ibadah yang kalian lakukan. Ini contoh di antara Allah menjelaskan tentang keburukan atau ketidakmampuan yang disembahi. Bagaimana kita menyembah makhluk semisal kita, ya. Maka bertauhid dalam tauhid uluhiyah. Ya. Yang terakhir Allah ingatkan ya, kepada kaum musyrikin Arab bahwa mereka dalam kondisi genting mereka bertauhid. Dan ini banyak dalam ayat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka sedang berlabuh di tengah lautan, ombak sangat besar, mereka ikhlas berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di zaman kakeknya Nabi Muhammad SAW ketika Raja Abraha datang ingin menghancurkan kota Mekah. Mana? Mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka semua, mereka ke Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala diselamatkan ke daratan, tiba-tiba syirik kembali. Maka Allah ingatkan, kalian kan pernah bertauhid. Maka lakukanlah tauhid tersebut dalam kondisi genting maupun dalam kondisi lapang. Jangan dalam kondisi lapang malah minta-minta kepada berhala-berhala yang lain. Ini di antara metode Al-Qur'an dalam memerintahkan tauhid. Terakhir kita ingin menyinggung ya di antara sebab ya, sebab tersebarnya kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Di antara sebabnya yaitu salah dalam mendefinisikan makna Allah atau al-ilah. Al-ilah. Ya. Kita dapati dalam buku-buku sebagian buku-buku seperti buku kaum Asy'ariyah ya, dinukil oleh Al-Baghdadi, Abdul Qadir Al-Baghdadi, kemudian dinukil juga oleh misalnya Syahristan dalam kitabnya Milal wa Nihal. Mereka menukil dari Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah ay la qadira 'alal ikhtira illallah. Yaitu la ilaha maksudnya tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Definisi ini definisi yang kurang, Ini definisi yang kurang, tidak yang kurang. Karena hanya terbatas pada rububiyah. Pada rububiyah. Kita sudah singgung tadi makna ilah, ya, makna al-ilah. Ya. Dalam kamus-kamus dulu semuanya diartikan dengan ma'bud, ya. Al-ma'bud yang disembah. Yang disembah, bukan yang menciptakan. Al-ilah itu maksudnya yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang disembah. Gara-gara ketika definisi yang kurang pas ini, sehingga timbul lagi kesalahan ya. Sebagian ulama zaman sekarang menyatakan, ini saya sangat menyedihkan, ya, menyatakan selama masih meyakini yang mencipta hanya Allah,
maka tidak syirik. Dan ini mereka ucapkan, saya punya nukilan-nukilannya. Dan kelazimannya apa? Kata mereka, enggak apa-apa, Anda minta kepada penghuni kubur, istighosa kepada mayit. Bahkan mereka menulis buku tentang bolehnya beristighosa kepada orang-orang soleh dalam kondisi terdesak. Wahai Abdul Qadir Jailani, wahai fulan, wahai Said Badawi, minta. Enggak apa-apa. Yang penting kamu meyakini hanya sebab. Yang menentukan Allah, tapi ini cuma sebab. Minta saja kepada mereka. Sehingga berdoa kepada selain Allah tidak jadi masalah bagi mereka. Selama Anda meyakini yang menciptakan hanya Allah. Ya, ini kelanjutan dari tadi, la qadir alal ikhtira. Padahal tidak ada ilah, tidak ada kaitannya dengan qadir. Ilah di sini maksudnya tidak ada yang berhak disembah. Ini salah secara bahasa. Ini kalau kita katakan apa ya bahasa apa namanya? Ini salah akademisi ya. Ya, harusnya kalau seorang ingin mendefinisikan ilah, dia kembali kepada kamus bahasa Arab. Ilah itu artinya apa? Dan tidak ada ahli bahasa mengatakan ilah artinya qadir alal ikhtira, enggak ada. Salah akademisi ya. Dan kemudian dilanjutkan, ini kelanjutannya ke sini. Sehingga sebagian ulama zaman sekarang ada yang mengatakan selama masih meyakini yang menciptakan hanya Allah maka tidak syirik. Akhirnya apa? Berdoa kepada selain Allah tidak syirik. Jika hanya dianggap sebab. Pakai jimat tidak syirik. Jika hanya dianggap sebab. Sebagian orang pergi ke dukun tidak syirik. Yang penting hanya sebagai sebab dan berlanjut. Dan ini bahaya, fatal ya. Oleh karenanya banyak orang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal larangan-larangan sudah ada. Menyembelih kepada selain Allah enggak apa-apa, yang penting tidak syirik. Kemudian di antara sebab dalam tauhid uluhiyah ya, mereka tidak kembali kepada penjelasan ulama-ulama salaf atau ya, ulama-ulama Asy'ariyah terdahulu ya. Padahal sebagian ulama Asy'ariyah menjelaskan tauhid dengan baik. Sebagian ulama Asy'ariyah menjelaskan tentang tauhid uluhiyah dengan baik. Dengan baik ya. Di antaranya seperti Al-Baqilani, dia menjelaskan tentang tauhid, berdoa kepada selain Allah tidak boleh. Dia menjelaskan doa kepada selain Allah syirik. Ya, doa kepada selain Allah syirik. Di antaranya misalnya Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Syu'abil Iman juga menjelaskan doa kepada Allah syirik. Contohnya Ar-Razi dalam tafsirnya ya menjelaskan tentang pengagungan kepada penghuni kubur ya, kesyirikan atau sarana kesyirikan. Ya, sarana kesyirikan. Seandainya mereka kembali kepada pembahasan para ulama terdahulu yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tentu mereka akan mendapatkan jawabannya. Tapi kenyataannya sekarang, saya dulu aja cerita tentang saya ketika saya masih SMP atau SMA, saya tidak ngerti apa itu syirik. Saya tidak ngerti. Menurut saya namanya syirik itu kalau keluar pindah agama itu baru syirik. Atau meyakini Tuhan tidak ada, atau meyakini ada dua Tuhan, itu baru syirik. Adapun terbetik dalam benak, kalau misalnya perkuburan tak kuburan syirik, enggak ada yang pernah jelaskan. Sehingga namanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Itu yang sering kita pahami. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Dan ini adalah awal dari kesalahan. Ini makna sudah benar tapi kurang lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat dan sangat ilmiah. Jemaah sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini Ana dibantu oleh Dodi. Silakan bila ada pertanyaan yang sudah masuk. Jazakallah Ustadz Edi, mungkin ada pertanyaan dari pengurus yang bisa disampaikan dulu ke Ustadz sebelum Ana bacakan yang dari website. Kalau tidak ada mungkin Ana bisa langsung bacakan yang pertama dulu. Belum ada yang resign sepertinya Ustadz. Pertanyaan pertama yang masuk di website, ria ini termasuk syirik kecil, namun dosanya lebih besar dibanding dosa besar lainnya. Di kitab Al-Kabair Ria di urutan ke-33. Bagaimana perhitungan dosa ini Ustaz? Allah alam bisawab mengenai tingkatan-tingkatan dosa, mana lebih besar, mana lebih kecil. Yang jelas ria adalah dosa besar karena dia kesyirikan. Dia dinamakan dengan syirik kecil bukan berarti dia dosa kecil, tetapi dinamakan syirik kecil hanya sekedar untuk membedakan dengan syirik besar. Karena syirik besar menjadikan orang murtad, keluar dari Islam, adapun syirik kecil tidak, ya. Adapun syirik kecil tidak. Yang jelas dia termasuk dosa besar. Adapun kalau dikatakan dia lebih berat daripada dosa tertentu atau misalnya apakah syirik ria dengan riba besaran mana, wallahu alam, saya tidak tahu, tapi sama-sama dosa besar hendaknya kita hindari, ya. Yang kita hindari. Zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tekankan adalah syirik besar. Syirik besar yang ini membuat seorang keluar dari Islam. Seperti kata Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah mengatakan asyirik, maksudnya syirik besar bukan syirik kecil. Asyirku, yakni syirik yang kalau diucapkan dipahami itulah syirik, ya. Yang kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya syirik besar. Seperti innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, barang siapa berbuat syirik maka haram baginya surga, maksudnya syirik besar. Kalau syirik dimutlakan maksudnya syirik besar. Kata Nabi 7 dosa paling besar syirik asyirku. Kemudian sihir. Sihir juga syirik tapi dia bagian daripada syirik besar. Ya, baru kemudian Rasulullah menyebutkan yang lain di antara 7 tersebut Rasulullah SAW tidak menyebutkan riya, ya. Tidak menyebutkan riya. Allah alam seakan-akan riya di bawah daripada ini semua, tetapi dia termasuk dosa besar. Tapi di luar daripada 7 ini. Tergantung seorang dia, kalau dia riya terus-terusan, maka ini berbahaya. Ini seperti orang-orang munafikin. Tapi kalau seorang riya sesekali, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa riyanya, ya. Seorang harus melawan hal tersebut karena kalau dia riya maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, sudah tidak perlu kita bandingkan mana yang lebih besar Ustaz, riya atau riba, riya atau zina, enggak perlulah. Itu sama-sama dosa besar. Ya, tergantung bagaimana seorang menghadapi dosa tersebut, karena dosa bisa menjadi lebih besar kalau kita menggampangkan. Asalnya dia tidak begitu besar, tapi kalau kita gampangkan, sepelekan jadi besar. Atau kita berulang-ulang tidak kita pedulikan, jadi semakin tidak kita hentikan, maka juga menjadi besar. Maka dikatakan la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Kemudian kata para ulama juga wala kabirata mal istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya tentang jimat Ustaz. Apakah memakai jimat bisa termasuk syirik besar? Jazakumullah khair. Syirik besar, tapi rata-rata masyarakat syirik kecil. Jimat asalnya syirik kecil. Jimat asalnya syirik kecil itu meyakini jimat sebagai sebab keberuntungan, sebab apa, sebab penjagaan. Dia menjadi syirik akbar kalau dia meyakini bahwa jimat ini bisa mengatur dengan sendirinya, bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Artinya jimat ini bisa menjaga dirinya secara langsung. Itu baru syirik besar, seakan-akan yang mengatur alam semesta selain Allah, jimat ini juga ikut mengatur. Tapi saya rasa masyarakat tidak berkeyakinan demikian. Saya rasa rata-rata mereka mengatakan jimat hanyalah sebagai sebab. Sebab Allah datangkan pertolongan, Allah datangkan penjagaan, bahkan terkadang jimat mereka ada tulisan Arab-Arabnya. Ya, sehingga mereka meyakini hanya sebagai sebab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan di Zoom, ruang Zoom atas nama akun Rahmat Wijaya. Mungkin bisa langsung bertanya langsung. Fadil. Belum ada lagi. Kita ini dulu sebentar Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang lebih menarik lagi Ustaz, sambil menunggu beliau bertanya.
Ini berkaitan tentang logo yang ada di beberapa university, terutama di kita di ITB. Kita punya logo ITB adalah gajah duduk yang merupakan Dewa Ganesha. Apakah ketika Ana memakai jaket yang terdapat logo ITB tersebut termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Kalau perbuatan syirik, syirik itu kan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau perbuatan syirik ya tergantung niat dia memakai itu apa. Tapi saya rasa kawan-kawan kalau pakai itu dia tidak bermaksud untuk mengagungkan dewa tersebut. Dia tidak bermaksud mengagungkan, tapi dia sedang bicara tentang dia banggakan universitasnya. ITB yang dia banggakan. Tetapi ternyata logo itu tidak benar ya. Karena logo itu logo dewa yang disembah oleh sekelompok manusia ya. Sama misalnya kalau ternyata logo kita salib ya kita harus hindari. Kita pakai logo bukan berarti kita mengagungkan salib, tapi kebetulan logo kita logonya salib misalnya ya, kita jangan pakai. Bukan berarti orang yang pakai dia musyrik, tidak, kecuali dia mengagungkan logo, dia mengagungkan salib tersebut sebagai sesembahan, itu baru. Atau dia mengagungkan gajah duduk tersebut sebagai sesembahan, maka dia syirik. Tapi kalau dia pakai sebagai tambang dari ITB, kita bilang jangan. Karena kita ikut mempopulerkan atau membawa simbol-simbol kesyirikan, maka itu dosa. Maka sebaiknya ditinggalkan ya. Sebaiknya ditinggalkan. Enggak usahlah kalau terlanjur. Saya enggak tahu itu lambang resmi satu universitas atau bagaimana? Universitas ya, logo universitas kita, Ustaz. Kalau dimaksud adalah dewa, ya kalau itu maksudnya dewa yang disembah maka jangan. Enggak boleh, hukum asal dalam Islam tidak boleh. Ya, hukum Islam tidak boleh kita menjadikan simbol-simbol kesyirikan jadi suatu yang diagungkan. Sama halnya misalnya suatu universitas memiliki simbol salib, sama aja, itu tidak ada bedanya dengan hal tersebut ya. Baik, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Tadi akun Rahmat Wijaya, Fadul, kalau mau bertanya. Tadi udah muncul. Rahmat. Belum ada lagi. Ada pertanyaan berkaitan tentang ini Ustaz, tentang asma wa sifat Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya, apakah sifat-sifat Allah hanya dibatasi 99 saja seperti dalam Asmaul Husna? Dulu waktu saya SD diajarkan sifat-sifat Allah seperti wahdaniyah, qidam, baqa dan lain-lain. Penyifatan seperti ini apakah dibolehkan secara syariah, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Yang benar bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas pada 99. Nama-nama Allah banyak ya. Di antara dalilnya dalam doa untuk menghilangkan kesedihan, Nabi mengatakan as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku mohon kepada Engkau ya Allah dengan seluruh nama milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang nama tersebut kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan di Al-Qur'an. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan sebagian nama tersebut kau turunkan di Al-Qur'an, sebagian nama tersebut kau ajarkan kepada hamba-Mu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan ada nama-namamu yang kau simpan dalam dirimu yang tidak ada yang tahu. Ini menunjukkan nama tidak terbatas pada yang ada ya. Setelah para ulama kumpulkan, ternyata dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan nama Allah lebih daripada 100 sekian. 130 atau saya lupa, tapi jumlahnya banyak. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsah dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang memahaminya dan mengamalkannya dia masuk surga. Itu bukan berarti nama Allah cuma 99, tapi 99 itu spesial. Sama seperti saya mengatakan mobil saya 5 berwarna merah. Bukan berarti mobil saya cuma 5, ada yang lain tapi warnanya bukan merah, seperti itu maksudnya. Mobil saya 5 berwarna merah. Sama ketika Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama yang menghafalkannya masuk surga. Bukan berarti cuma 99. Lebih daripada itu. Karena dalil menunjukkan setelah dikumpulkan para ulama ternyata lebih daripada 99. Dan tadi ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Kemudian di antaranya juga Nabi berkata la usni sana'an alaik. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an alaik. Ya Allah, aku tidak mampu memujimu sebagaimana seharusnya. Kenapa? Karena Nabi tidak menguasai seluruh nama-nama Allah. Kalau kita ingin memuji Allah sebagaimana mestinya, kita harus menguasai seluruh nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Di antara dia juga Nabi SAW ketika syafaat nanti di hari kiamat, Nabi mengatakan, maka saya pun sujud di bawah arsy, fa yufta alaih bimahamid la uhsinaha al-an. Kata Nabi, lalu aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian
Yang aku tidak bisa sekarang. Nanti ketika aku di sana, aku diajari oleh Allah cara memuji Allah yang Nabi belum tahu. Dan kita tahu Nabi memuji Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak dibatasi dengan 99. Tidak dibatasi dengan 99. Dan kalau kita tahu setiap nama mengandung sifat dan setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Oleh karenanya 99 nama itu sudah mengandung 99 sifat atau lebih. Belum lagi nama-nama yang lain. Dari sini kita tahu bahwasanya sifat-sifat Allah tidak terbatas dengan jumlah tersebut ya. Tidak terbatas dengan jumlah tersebut. Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Ini ada satu lagi yang raise hand, akun Chandra Pradipta. Fadil kalau mau bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya izin pertamanya Ustaz. Kami tinggal di Malaysia Ustaz. Di sini kalau nggak salah di sini sebagian besar masih Asyariah ya Ustaz ya. Banyak kegiatan-kegiatan seperti yasinan bersama-sama setelah sholat, kegiatan-kegiatan mungkin ada cara-cara kantor yang ada seperti itu. Terus bagaimana saran Ustaz untuk kami? Syukran Ustaz. Kita tetap bermuamalah mereka dengan baik ya. Kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan yang menurut kita tidak ada dalilnya ya. Maka kita tidak perlu ikuti. Kalau kita diskusi, kita perlu diskusi dengan cara yang baik. Mereka semua saudara kita. Mereka semua saudara-saudara kita. Ada hal-hal yang mungkin kita berselisih. Ya kita hanya menyampaikan atau yang penting kita tidak ikuti. Kalau ada perlu diskusi dengan cara yang baik. Tapi jangan sampai kita terjadi keributan dan yang lainnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau menurut kita menyampaikan ada manfaatnya, sampaikan. Kalau mereka tidak mau mendengar, mereka bersih keras dengan apa yang mereka lakukan, ya sudah nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sangat berkaitan dengan di sini, terutama di Middle East. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya menaruh tulisan Masya Allah Tabarakallah di resto, di mobil, dan lain-lain dengan tujuan terhindar dari ain? Allah alam bisawab ya. Kalau maksud mereka untuk mengingatkan, beda dengan dijadikan jimat ya. Kalau tulisan Arab tersebut dijadikan jimat dengan tulisan tersebut maka akan terhindar ain, maka itu berarti menjadikannya sebagai jimat ya. Tetapi kalau maksudnya agar orang baca untuk mengingatkan, tidak tidak kemudian memuji tanpa mengucapkan Masya Allah, ini saya wallahu alam saya tidak tahu ya. Tapi kalau seharusnya itu bukan jimat. Jadi tergantung niatnya. Kalau ternyata dia yakin tulisan Masya Allah Tabarakallah itu sendiri memang akan menolak bala, itulah jimat. Tetapi kalau tujuannya untuk mengingatkan orang, rumahnya bagus, ditulis Masya Allah Tabarakallah, agar orang lihat bilang Masya Allah Tabarakallah, maka itu bukan jimat. Maka itu bukan jimat. Tapi apakah boleh atau tidak? Wallahu alam bisawab ya. Karena saya lihat juga di Arab Saudi misalnya banyak tulisan-tulisan Subhanallah kalau kita lagi safar, kan kalau di Indonesia kan banyak iklan-iklan tuh. Tapi kalau di sana kan Subhanallah, Allahu Akbar, sehingga kita lagi safar kita jadi teringat. Kemudian sholli ala nabi ya. Tujuannya dia bukan jimat tapi dia untuk mengingatkan orang untuk mengucapkan hal tersebut ya. Jadi kembali kepada tadi apa tujuannya? Kalau dia meyakini tulisan Masya Allah Tabarakallah itu menolak bala secara sendirinya dengan sebab itu menolak bala, maka itulah jimat. Tapi kalau tujuannya untuk mengingatkan orang agar ketika melihat rumahnya tidak memuji, tidak agar mengucapkan Masya Allah tidak hanya sekedar memuji saja, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Ini kembali ke tauhid asma wa sifat. Apakah ada syirik kecil dan syirik besar pada tauhid asma wa sifat Ustaz? Saya belum menemukan hal tersebut ya. Tentang syirik kecil, syirik besar dalam tauhid asma wa sifat ya. Allah alam ya. Tapi kalau mau direntetkan mungkin seperti bertanya kepada dukun. Karena sebagian ulama membedakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, kalau bertanya kepada dukun sekedar bertanya saja maka tidak diterima salatnya ya. Tapi kalau meyakini apa yang disampaikan oleh dukun maka kufur kepada Allah ya. Kufur itu kenapa? Karena dia syirik besar. Syirik besar meyakini ada yang tahu ilmu gaib seperti Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ketika dia hanya bertanya-tanya termasuk syirik kecil, tidak sampai pada syirik besar?
Dia jelas berdosa, tapi apakah dinamakan dengan syirik kecil? Ya, Allah alam bisawab ya. Itu mungkin yang kira-kira menyerempet, ya. Tapi apakah dinamakan syirik kecil saya tidak tahu. Jazakallah Ustaz. Ada beberapa yang raise hand di Zoom. Mungkin Nurul bisa langsung bertanya. Nurul? Oh, mungkin bacakan yang di kolom chat ini ada satu dari Akwat Ustaz. Sepertinya beliau baru mengenal ya Islam juga ini dan secara sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahwan, dulu ana dan adik ana kurang ilmu. Dulu adik ana sakit, ternyata ada ikhtiar kita yang menyelisih syariat. Adik ana hanya mengikuti suruhan orang tua sampai adik ana hampir meninggal. Orang tua ana masih memanggil orang yang katanya dapat melihat penyakit dan mengangkat penyakit adik ana sambil berzikir menggunakan nama-nama Allah. Saat itu adik ana hanya bisa menggerakkan mata saja dan mengisyaratkan tidak mau kepada ana, namun masih dipaksa orang tua. Apakah adik ana masuk dalam perbuatan syirik? Jazakallah Ustaz. Tentunya tidak. Ya, adik tidak mau, dia dipaksa dan dia tidak ridho, tidaklah, yang salah orang tuanya. Ya, yang salah orang tuanya. Apalagi dibilang tadi adanya beri isyarat dengan mata bahwa saya tidak suka. Ya udah. Insya Allah tidak karena dia dipaksa, ya, dipaksa dan dia tidak bisa berbuat apa karena dalam kondisi sakit. Insya Allah tidak. Kita tahu adik tadi, apalagi dikatakan adik sudah memberi isyarat tidak setuju dengan pandangan matanya, menunjukkan adik tidak ridho, maka tidak jadi masalah. Insya Allah Ta'ala. Jazakallah Ustaz. Ak Rahmat mungkin mau bertanya lagi? Sepertinya ada masalah di ini. Mungkin yang lain Mustawan. Yang recent. Syukron. Ustaz, izin bertanya, Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan tadi mungkin serupa dengan yang logo ITB. Ana punya kaos dikasih orang yang dari, katakan dari Bali ya, di mana di baju itu ada gambar yang orang-orang bikin seperti patung lah. Nah, pertanyaannya apakah itu boleh dipakai, apalagi terutama dipakai sholat? Kalaupun nggak boleh pakai sholat, apakah boleh dipakai sehari-hari, disimpan di rumah? Itu yang satu. Yang kedua, izin terkait dengan emotion ya, emotion yang seperti kita ber-WhatsApp, gambar senyum, kemudian gambar kepala, apakah itu diperbolehkan? Syukran dan jazakallah khair. Jazakallah khair. Berkaitan dengan baju, kalau ada gambar patung, ya, itu merupakan simbol-simbol kesyirikan mereka, maka jangan, karena baju itu suatu yang dipakai untuk dihormati. Kita pakai baju dalam rangka untuk berias ya. Maka tidak boleh. Lain halnya kalau jadikan keset. Kalau jadikan keset tidak jadi masalah. Atau jadikan, tapi kalau jadi baju, kita pakai baju kan pasti yang bagus. Sehingga seakan-akan kita ikut mempopulerkan atau menghormati sesembahan orang-orang musyrikin. Maka tidak boleh kita pakai. Meskipun di rumah tidak boleh. Karena para ulama ketika membahas tentang gambar ya, yang di mana yang boleh dipakai ya, atau mereka mengatakan perkara-perkara yang mumtahan bihi, yaitu yang dihinakan. Contohnya sebagai pijakan, contohnya sebagai sandaran misalnya, itu boleh seperti itu. Tapi kalau dipakai atau jadikan sitar, itu kan suatu yang dihargai. Sehingga tidak boleh. Adapun masalah emoticon ya, apa namanya? Emoticon ya. Saya kayaknya ada, coba cari di website, saya pernah nulis dulu fatwa dari Syekh Sa'ad Al-Khaflan. Mudah-mudahan masih ada di website, coba tulis saja hukum emoticon firanda.com. Mudah-mudahan ada. Setahu saya beliau membolehkan. Seingat saya ya, tapi saya belum cek kembali. Beliau membolehkan. Ini tentu ada perbedaan pendapat, tapi saya lebih condong pada pendapat tersebut. Ya, emoticon yang penting cuma kepala doang, jangan lengkap dengan badan-badannya, dengan kaki-kakinya. Nah, itu namanya gambar berarti. Gambar bernyawa. Ini kita bicara tentang kepala doang ya. Baik. Allah alam. Ini Rahmat kembali lagi resen. Mungkin bisa bertanya langsung. Sepertinya ingin bertanya benar. Rahmat? Belum ada juga. Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang orang pintar ini, Ustaz.
Apakah benar semakin pintar seseorang semakin sulit menerima hidayah? Karena jarang sekali ketemu teman-teman yang pintar mengaji sunnah. Enggak lah. Hidayah orang pintar juga banyak dapat apa? Hidayah ya. Ini namanya hawa nafsu. Cuma menjadi masalah terkadang orang pintar itu egonya tinggi, kesombongannya tinggi, itu yang menghalangi mereka terkadang mendapat hidayah. Ya, seandainya kepintaran tanpa disertai dengan ego yang tinggi, insya Allah mudah dapat hidayah. Dia berpikir dengan jernih. Tapi kalau orang udah yang bikin ego tinggi itu apa? Kecerdasan, bikin orang ego tinggi. Kekayaan, bikin orang ego tinggi. Terus kemudian mungkin darah biru. Oleh karena kita dapati bahwasanya para pengikut para anbiya dahulu mereka miskin-miskin rata-rata. Sementara yang kaya-kaya, pembesar-pembesar, mereka mungkin orang pintar, pintar berdagang. Kebanyakan mereka tidak menerima dakwah anbiya. Bukan karena cerdas bodohnya, ya, tapi karena tadi kecerdasan tersebut disertai dengan keangkuhan. Ya, ya. Makanya kaum Nabi Nuh mengatakan, wahai Nuh, wa ma naraka taba'aka illa aradhiluna badiyar ra'i. Kami lihat yang ikut engkau Nuh hanyalah orang-orang dahan yang cuma terima langsung. Beda dengan kita, kita mikir dulu. Kita mikir dulu, makanya kita tidak terima. Kenyataannya pengikut Nabi Muhammad SAW banyak orang pintar, cerdas-cerdas. Abu Bakar As-Siddiq cerdasnya kayak apa? Umar bin Khattab cerdasnya kayak apa? Amr bin As meskipun belakangan, tapi dia pikir lama-lama terbuka pikirannya, cerdasnya kayak apa? Utsman bin Affan dan banyak orang cerdas yang mengikuti agama yang di atas tauhid ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya jangan pesimis, jangan kecerdasan berbanding lurus dengan penolakan sunnah. Enggak lah. Enggak, alhamdulillah. Ya, yang ikut sunnah ada yang cerdas, ada yang kecerdas, yang Islam juga ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ya, orang kafir juga demikian, ada yang cerdas, ada yang goblok, macam-macam ya. Tapi kesombongan itu yang membuat seorang terkadang menolak kebenaran ya. Wallahu a'lam bishawab. Syaklar Ustaz. Ini ada satu dari Amsterdam Ustaz. Namanya si Yani. Semoga Ikhwan. Fadl untuk langsung bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon jawabannya sehubungan dengan kekurang ilmuwan saya ya Ustadz. Saya kadang-kadang takut gini, suka ada was-was, suka timbul pertanyaan ini itu di dalam hati yang seharusnya itu tidak terjadi gitu, tidak terbersit gitu loh. Jadi kadang saya, ya Allah, saya takut saya jadi syirik atau jadi kurang gimana gitu. Bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk ya istilahnya tadi saya udah mendengar tentang tauhid, tapi kadang suka ada ketakutan tersendiri bahwa jangan-jangan saya nggak benar nih gitu. Ya. Ya, jadi semuanya semuanya dihadapi dengan belajar. Kalau kita belajar, maka kejahilan kita bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit. Was-was bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit. Maka nasihat saya, pertama anti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyak doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di zaman Nabi dahulu ada sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mendapati dalam diri kami sesuatu kalau kami ungkapkan berat bagi kami ya. Maksudnya dia digoda oleh syaitan. Kata Nabi SAW, "Dzaka sharihul iman." Itu iman yang benar. Makanya iman tidak terima. Ada bisikan iman tidak terima, berarti iman kita ada dan iman kita menolak. Maka ketika muncul bisikan-bisikan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar tentang Tuhan, tentang apa, kita bilang, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Ini jebakan syaitan, ingin kita memikirkan tidak bermanfaat. Ya, dan banyak syaitan ingin membuat kita ragu-ragu tentang Allah, syaitan ingin buat kita ragu-ragu tentang agama kita, ya. Syaitan buat kita was-was dalam beribadah. Kita bilang kita punya senjata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi dengan ilmu. Yang ketiga, kalau sampai pada tingkat was-was, kita tahu bahwasanya Allah melarang was-was. Seorang yang terjebak dengan was-was, dia berdosa, dia harus lawan, harus dia cuekin. Ya, kalau dia memang terjebak dengan was-was, dia cuekin, itu enggak benar. Ya, enggak benar, itu hanya syaitan dan Allah melarang saya untuk tergiring dalam was-was tersebut. Tapi intinya insya Allah nanti sambil pengajian sedikit demi sedikit akan hilang hal tersebut. Kalau memang ada pertanyaan yang sangat berat, syubhat yang sangat kuat, tanyakan. Selalu muncul itu terus, tanyakan kepada orang berilmu agar
bisa dijawab. Setahu saya di Amsterdam ada Ustadz Agus ya dari Surabaya, bisa ditanyakan kepada beliau ya. Masya Allah. Mungkin Ustadz bisa berkunjung ke sana, Ustadz. Ada lagi dari di chatting room ada apa? Fajar. Kalau mau bertanya langsung, Fajar, mungkin ada 2-3 pertanyaan lagi. Fajar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk host. Ustadz, saya mau bertanya. Mungkin tadi terkait was-was untuk sesuatu hal yang belum terjadi ya, Tat. Nah, kalau kita merasa bahwa yang sudah terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita dan ada rasa bahwa kita kecewa. Ya, boleh dibilang kita kecewa dengan ketetapan yang mungkin sudah ditetapkan Allah untuk kita. Itu bagaimana ya, Ustadz? Sedih, maksudnya kita sedih. Maksudnya Kita sedih ya? Sedih dan kecewa. Kecewa ya. Tentu dalam menghadapi musibah ada tingkatan tertinggi adalah ridho. Ini sulit. Ridho itu apa ya? Sudah kita ridho, kita tahu ini terbaik ada di balik ini dan kita ridho. Insya Allah ini ada Allah ingin berikan kita kebaikan. Makanya kita ridho. Ini tingkatan tidak wajib. Ini dianjurkan sunnah bahwa pahalanya besar. Yang wajib adalah sabar. Sabar itu apa? Kita nggak suka. Kita nggak suka dengan apa yang menimpa kita. Siapa yang suka misalnya anaknya meninggal? Siapa yang suka motornya dicuri? Siapa yang suka misalnya dipukul orang? Dia nggak suka ya. Siapa yang suka pandemi ya? Nggak ada yang suka usahanya turun. Tapi dia sabar menghadapi. Dengan dihadirkan dalam dirinya pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan mengurangi dosa-dosa saya. Nah selama dia sabar, kemudian dia tidak mengekspresikan ketidaksabarannya, berarti insya Allah dia masih dapat pahala. Adapun kalau dia tidak sabar dan dia ekspresikan ketidaksabarannya dengan ungkapan kata kenapa sih, kenapa begini, itu namanya tidak sabar. Ya, karena sabar dalam bahasa Arab namanya al-habsu, menahan. Dan tahanan tersebut bisa terbongkar baik dengan kata-kata maupun dengan sikap. Sikap misalnya banting sana, banting sini, ya. Kata-kata misalnya dalam status, waduh ini kok begini misalnya tulis, atau kita ngomong sama orang, kenapa sih, kecewa, marah-marah, itu berarti tidak sabar. Berarti tidak sabar. Selama kita masih sabar, meskipun kita kecewa, meskipun kita sedih, kita berusaha meyakini di balik ini pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Betapa sering Allah mendatangkan anugerah dalam bentuk musibah. Sering sekali. Allah datangkan anugerah dalam bentuk musibah, cuma kita tahu belakangan. Selama kita masih sabar, maka kita tidak berdosa. Ya, maka saya bilang Mas Fajar, bertahan dalam kesabaran, jangan sampai kemudian mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran. Terus latih diri untuk menjadi ridho. Latih diri untuk menjadi ridho. Di antara latihannya gimana? Percuma. Saya ngomel-ngomel pun tidak akan kembali ke masa lalu. Ngapain? Kemudian omel-omelin ya. Misalnya ada orang anaknya meninggal, terus dia ngomel-ngomel anaknya hidup lagi. Kalau dia ngomel-ngomel anaknya hidup lagi, ngomel-ngomel aja enggak apa-apa anaknya hidup lagi. Tapi kalau nggak bisa hidup lagi, ngapain ngomel-ngomel? Ngapain kemudian banting sana banting sini? Ya sudah, ini sudah takdir Allah. Ini teguran bagi saya tinggal bagaimana ke depan yang lebih baik. Allah pasti punya rencana baik sama kita. Dan ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Maka jangan kita bersangka buruk kepada Allah. Sayang, sudah kena musibah bersangka buruk. Sudah kalau kena musibah bersangka baik, insya Allah nanti diberi kebaikan. Allah tahu gerakan hati kita. Allah tahu persangkaan kita. Allah alam bisawab. Syukur Ustaz, sepertinya waktunya juga udah lebih dari ini. Untuk ikhwah yang belum sempat dijawab pertanyaannya mungkin bisa disampaikan nanti. Insya Allah masih ada pertemuan lagi dengan Ustaz. Ini ada satu yang mungkin bisa sebagai nasihat Ustaz pertanyaannya karena sudah habis. Enggak, ini berkaitan dengan nasihat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz Hafizahullah. Bagaimana menjaga tauhid uluhiyah ini bisa tertanam kuat di dalam hati kita sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan dalam bertauhid uluhiyah. Syukran Ustaz. Pertanyaan bukan hanya dibutuhkan kepada penanya, saya pun membutuhkan hal tersebut. Ini tauhid ini harus kita ulang-ulang ikhwan. Ya, kenapa? Karena dia bukan sekedar teori, tapi dia sesuai dengan praktek. Anda kalau mungkin tanya sama saya teori, ya saya mungkin lebih tahu daripada antum. Tapi kalau praktik belum tentu saya dikasih musibah, belum tentu saya sabar. Belum tentu saya bisa ikhlas di hadapan orang audiens yang banyak, belum tentu. Tapi teorinya saya tahu, ini nggak boleh ria, ini nggak boleh ini, harus sabar, percaya sama takdir. Makanya sambil kita belajar, kita akan menghadapi problematika kehidupan kita sehari-hari, menghadapi keluarga, menghadapi tetangga. Disitulah tauhid kita berjalan.
dan kita akan diberi ujian oleh Allah. Kalau kita lulus, tauhid kita semakin naik. Kalau kita lulus, semakin. Mulailah kita belajar tawakal. Dari tawakal yang rendah, mulai semakin naik. Mulai sabar yang rendah, mulai sabar naik. Seperti itu. Jadi sambil belajar dan kita terapkan. Ya, harus kita bawa tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi maksud saya ini bahasan yang kita harus bawa sampai kita meninggal dunia. Ya. Nah, saya tidak pernah bosan-bosan bahas tentang masalah tauhid karena kalau saya bahas tauhid, sebenarnya saya sedang mencarger iman saya sendiri. Saya sedang memperingatkan diri saya sendiri. Karena tauhid, saya ulangi lagi, bukan hanya sekedar teori, dia butuh praktek. Ya, jadi teori bersama praktek seiring, insya Allah buat bisa kita bertahan. Dan jangan lupa semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja pada kawan-kawan alumni ITB yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.